Gubernur congkak itu terlalu meremehkan sosok orang tua yang ada di hadapannya. Ia berpikir selaku gubernur, siapapun yang ada di hadapannya bukan siapa-siapa. Yang dia tidak tahu bahwa orang yang ada di hadapannya itu bukan manusia biasa. Dia seorang kekasih Allah yang bernama lengkap Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, yang tidak lain adalah leluhur dari kekasih Allah yang lain, Tuan Guru Sekumpul. Kisah bermula ketika Syekh Arsyad Al-Banjari datang ke Batavia, diminta oleh sahabatnya untuk membantu membenarkan beberapa arah masjid. Perdebatan waktu itu muncul di tengah ulama di kalangan masyarakat karena mereka belum bersepakat kemana arah masjid yang sebenarnya, sementara masjid sudah terbangun. Masjid yang kemudian diperbaiki antara lain Masjid Luar Batang, Masjid Pekojan, dan Masjid Jembatan 5. Kehadiran Arsyad Al-Banjari membenarkan arah masjid itu. Langsung perdebatan selesai ketika ia menunjuk satu arah, karena di balik itu terlihat satu karomah besar beliau, yakni orang bisa melihat Ka'bah di Makkah. Tentu cerita semacam ini bagi sebagian orang hanyalah lelucon, tidak masuk akal, termasuk oleh Gubernur Batavia tadi. Ia memanggil Syekh Arsyad Al-Banjari dan menginterogasinya karena mau menunjukkan betapa bodohnya orang-orang inlander, termasuk Syekh Arsyad Al-Banjari. Sang Gubernur Batavia mengambil sebuah kelapa. "Tuan Haji, kowe tahu ini apa?" "Ya, itu kelapa, Tuan." "Kowe tahu apa isi kelapa, Tuan Haji?" tanya si gubernur sambil tertawa, menunjukkan betapa bodohnya orang-orang Indonesia, dan hanya pertanyaan sesederhana ini saja yang mereka bisa jawab. Paham dengan maksud pertanyaan itu, Syekh Arsyad Al-Banjari katakan, "Biasanya di dalam kelapa isinya kelapa, tapi saya lihat kelapa yang satu itu ada air dan ikannya." Sontak saja jawaban ini membuat Gubernur Batavia dan semua orang-orang Belanda yang ada di situ tertawa, menunjukkan betapa bodohnya orang-orang di Nusantara ketika itu. "Buka," kata gubernur, "biar kowe haji tahu apa isinya." Setelah dibuka, ternyata benar saja di dalamnya ada air dan seekor ikan. Seketika itu juga semua tawa mereka yang ramai itu hilang. Mereka tidak bisa berkata apa-apa, dan akhirnya sang gubernur mengakui karomah sang Syekh Haji dan menyebutnya sebagai Tuan Haji Besar. Gubernur Batavia ketika itu merasa dirinya yang paling mulia, yang paling tinggi, karena dia berstatus gubernur dan orang-orang lain itu bukan siapa-siapa. Tetapi Syekh Arsyad Al-Banjari mengajarkan sesuatu yang lain. Ia menunjukkan bahwa di dalam Islam tingkat kemuliaan seseorang tidak dilihat dari jabatan, tidak dilihat dari kekayaan, tidak dari popularitas atau hal-hal yang terukur lainnya. Sebab dalam Islam Allah ajarkan, "Inna akramakum," sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu, "indallahi," di sisi Allah, "atqakum," yang paling bertakwa. Ajaran ini memiliki dimensi yang luar biasa. Sebab yang pertama, derajat ketakwaan ini tidak bisa diukur oleh siapapun dan hanya Allah yang mengetahuinya. Pangkat kita bisa tahu dilihat dari posisinya. Direktur lebih tinggi dari manajer, manajer lebih tinggi dari staf, dan semacamnya. Kekayaan juga gampang terukur. Yang miliaran tentu lebih besar dari ratusan juta tentu lebih besar dari puluhan juta, dan seterusnya. Popularitas juga gampang terukur dari seberapa banyak penggemar pengikutnya. Tetapi dalam Islam yang diajarkan bukan semua itu, melainkan ketakwaan, dan ini adalah rahasia Allah. Konsekuensi kedua yang tidak kalah menariknya adalah karena kita tidak tahu siapa saja yang dimuliakan oleh Allah, maka kita
diajarkan untuk memuliakan siapapun. Di samping Islam memang mengajarkan orang untuk menghormati siapapun, tetapi mengingat di tengah-tengah orang ini adalah sekelompok orang mulia dan orang-orang itu bersifat rahasia, maka Islam mengajarkan kita untuk memuliakan siapapun. Boleh saja orang itu biasa di mata kita, tetapi rupanya dia istimewa di mata Allah.